Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel saya Ekstra Parlementer. Kali ini saya coba menjelaskan dan juga menguraikan apa itu demokrasi gitu. Kemudian bagaimana posisi, ya kan, kebebasan berpendapat dalam konteks demokrasi. Nah, sebelum saya masuk ke sana, saya mohon teman-teman untuk mendukung channel saya berupa like, comment, subscribe, and share. Nah, sekarang saya akan mencoba menarik ke belakang. Kita tahu bahwa belakangan ini banyak orang yang merasa trauma gitu. Banyak orang yang merasa takut, ya kan? Banyak orang yang penasaran, ya kan? Kira-kira bagaimana seharusnya kita mengekspresikan kebebasan kita gitu. Bagaimana seharusnya kita menyampaikan kritik terhadap kekuasaan, ya kan? Bagaimana seharusnya posisi oposisi terhadap kekuasaan itu sendiri atau pemerintah itu sendiri. Nah, kali ini saya coba menjelaskan bahwa begini teman-teman, bahwa dalam demokrasi, ya kan, dalam demokrasi esensinya bahwa semua orang, ya kan, semua orang bebas melakukan apapun kecuali yang dilarang. Itu dalam konteks demokrasi gitu. Artinya batas daripada ekspresi itu sendiri atau batas dari kebebasan itu sendiri adalah aturan hukum gitu, ya kan, atau rule of law gitu. Nah, kali ini dalam konteks Indonesia ada yang mengatakan, saya tidak tahu gitu, apa yang menyebabkan mereka menyatakan bahwa seakan-akan bahwa hari ini rejim kayak kelihatannya neo totaliter gitu. Artinya dalam tanda kutip kayak anti kritik gitu, ya kan. Kemudian orang juga bertanya gitu, ya kan, orang juga bertanya gitu, apa yang salah gitu? Apakah yang salah di sini adalah pengkritik atau undang-undang ITE itu sendiri atau pemerintahnya gitu? Sebenarnya dua aspek ini yang perlu kita kaji gitu. Ya kan, sebenarnya gini teman-teman. Kalau kita bicara kritik, ya kan, kritik adalah upaya menyampaikan sinyal kepada kekuasaan kan terhadap kebijakan yang dilakukannya, gitu, terhadap kebijakan yang dieksekusinya. Nah, kita lihat bahwa demokrasi Indonesia hari ini, iya kan, demokrasi Indonesia hari ini, saya bisa katakan bahwa secara sistemnya nggak ada oposisi gitu. Kalaupun ada, paling minoritas gitu. Artinya nggak ada pengaruhnya terhadap kebijakan. Efeknya apa? Kalau suara oposisi ini kan tidak ada sistem yang mengakomodir itu, tidak ada sistem untuk mengendarai suara rakyat terhadap kekuasaan. Efeknya bahwa kebijakan-kebijakan itu nggak ada yang kontrol gitu. Nah, kita lihat akhirnya ini begitu banyak ekonom, begitu banyak akademisi, mahasiswa kan, yang dianggap dalam kata kutip mengganggu kekuasaan gitu loh. Sehingga ada yang mengatakan, oh ini salah pemerintah gitu. Ada yang mengatakan, oh ini salah undang-undangnya. Ada yang mengatakan, oh ini ada salah pengkritik. Jadi gini teman-teman, kita harus bedakan mana kritik, mana penghinaan gitu. Kalau kritik itu peristiwa politik, peristiwa demokrasi gitu. Kalau penghinaan itu peristiwa hukum gitu. Artinya konsekuensinya itu hukum gitu. Batasnya adalah hukum gitu. Nah, kira-kira ini sebenarnya ada tiga faktor menurut saya yang menyebabkan bahwa seakan-akan kebebasan dalam konteks demokrasi di Indonesia itu tidak bebas, kayak terjepit gitu. Yang pertama, faktor undang-undang itu sendiri gitu. Faktor undang-undang itu sendiri. Artinya apa? Kita lihat bahwa dalam undang-undang ITE, ya kan? Dalam undang-undang ITE, kita tahu bahwa menurut saya bahwa nggak ada yang salahnya secara hukum gitu. Artinya undang-undang ITE itu saya pikir sudah cukup, sudah bagus kan, untuk bagaimana dia memberikan keleluasan. Di satu sisi juga dia juga memberikan pengetatan dalam hal ini penegasan bahwa batas penyampaian pendapat itu seperti ini. Akhirnya secara undang-undangnya saya pikir sudah cukup gitu. Dalam hal ini undang-undang nomor 19 kalau tidak salah ya, tahun 2016 itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari faktor pemerintah itu sendiri gitu. Kita tahu bahwa ada ahli-ahli tertentu, bahkan ahli hukum kan, yang menganggap bahwa justru undang-undang terkait dengan informasi transaksi elektronik ini kadangkala dipakai, iya kan, oleh segelintir elit, dipakai dalam tanda kutip oleh pemerintah, oleh kekuasaan untuk mencengkram lawan yang mengkritik itu, iya kan, untuk mencengkram lawan yang mengkritik. Saya pikir ini bisa saja gitu, bisa saja terjadi kan. Artinya ada kelompok tertentu, ada kepentingan tertentu yang memanfaatkan, ya kan,
yang memanfaatkan situasi, yang memanfaatkan kepentingannya untuk bagaimana memberangus posisi oposisi gitu. Kemudian yang ketiga itu dari pada pengkritik itu sendiri. Artinya ada yang kritik berbasis rasional gitu. Ada yang kritik berbasis fakta dan data kan. Ada yang kritik berbasis kebencian gitu, berbasis ketidaksukaan. Ini yang salah gitu. Padahal sebetulnya, ya kan? Padahal sebetulnya kalau seorang kritikus itu, kalau seorang oposisi gitu, ya kan? Kalau seorang intelektual mengkritik suatu kebijakan, ya kan? Tentunya dia punya standing position yang jelas gitu. Bahwa tujuannya untuk bagaimana meluruskan kebijakan yang salah gitu. Membenarkan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat gitu. Cenderung 3 faktor ini yang menjadi sulit untuk menemukan titik terang gitu. Kira-kira faktor mana yang paling berpengaruh akhir-akhir ini gitu. Atau faktor mana yang posisinya sangat-sangat mungkin untuk diintervensi oleh kekuasaan itu. Nah, saya pikir terkait dengan hal-hal yang membuat bagaimana posisi kebebasan sendiri, saya pikir saya sudah jelaskan. Nah, kemudian hari ini saya coba menyampaikan kira-kira bagaimana cara kita mengkritik ke depannya gitu. Ya kan? Bagaimana cara kita mengkritik kekuasaan ke depannya. Yang pertama gini teman-teman. Kalau kita melihat bahwa kemajuan sebuah negara demokrasi gitu, ya kan? Esensi dari sebuah negara demokrasi bahwa jantungnya adalah oposisi gitu. Jantungnya adalah kritik gitu. Ketika sebuah negara dikatakan negara demokrasi tanpa ada oposisi, tanpa ada kritik, itu artinya totaliter gitu. Jadi hari ini, ya kan, bagi teman-teman yang punya daya kritis yang lebih, ya kan, punya semangat untuk kritik ini, punya kepedulian terhadap masyarakat, punya kepedulian terhadap rakyat, dalam hal ini korban dari kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap mereka, ya kan. Saya katakan bahwa jangan pernah takut untuk mengkritik ini, jangan pernah takut untuk mengkritik ini. Kalau saya mengkritik, ya kan, kalau saya mengkritik atas nama presiden, itu artinya bukan penghinaan gitu. Tapi kalau saya mengkritik presiden atas nama pribadi, itu namanya penghinaan. Bisa bedakan teman-teman, harus dibedakan. Jadi saya pikir itu untuk teman-teman yang hari ini baik posisi sebagai akademisi, ya kan, baik posisinya sebagai mahasiswa, ya kan, sebagai oposisi, ya kan, jangan lupa untuk terus menyampaikan kritik gitu. Jangan lupa untuk terus menyampaikan pandangan atau gagasan yang justru menunjang pertumbuhan demokrasi itu sendiri. Saya pikir itu. Terima kasih sudah hadir di channel saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat siang.